Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarvina Sari dengan NIM 231031069 dari kelas SI 23C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester saya yang berjudul Dashboard Interaktif Analisis Penjualan Retail Menggunakan Tableau. Nah, dashboard ini dibuat untuk menggunakan aplikasi Tableau dengan memanfaatkan retail sales dataset. Nah, sebagai sumber data, tujuan utama pembuatan dashboard ini untuk menyajikan informasi penjualan secara visual dan interaktif sehingga penggunaan dapat memahami performa penjualan dengan lebih mudah serta mendukung proses pengambilan keputusan berdasarkan data. Adapun dashboard tema yaitu dashboard yang saya buat ini mengangkat tema analisis penjualan retail. Nah, tema ini dipilih karena penjualan merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan bisnis. Nah, melalui analisis data penjualan, perusahaan dapat mengetahui kondisi penjualan, memahami karakteristik pelanggan, serta mengevaluasi performa setiap kategori produk. Nah, dashboard ini menyajikan informasi penjualan dalam bentuk visual sehingga pengguna tidak perlu membaca data mentah satu persatu. Nah, seluruh informasi penting telah dirangkum dalam bentuk KPI, grafik, serta fitur interaktif sehingga proses analisis menjadi lebih cepat, mudah dipahami, dan efisien. Adapun kumpulan data yang saya gunakan yaitu dataset yang digunakan retail sales dataset. Nah, di sini terdiri dari 1000 data yang berisi informasi mengenai aktivitas pembelian pelanggan. Nah, adapun beberapa atribut yang digunakan yaitu antara lain ada transaksi ID, date, customer ID, gender, age, produk kategori, quantity, price per unit, total amount. Dan juga saya menambahkan kolom month number dan age group. Nah, setelah itu kita masuk ke KPI-nya. Nah, di sini ada KPI pertama yaitu total sales. Nah, ini menunjukkan total keseluruhan nilai penjualan dari seluruh transaksi. Selanjutnya untuk KPI kedua yaitu total transaksi, yaitu menunjukkan jumlah transaksi yang terjadi selama periode data. Dan untuk KPI ketiga yaitu total customers, yaitu menunjukkan jumlah pelanggan yang melakukan transaksi. Selanjutnya KPI keempat itu total quantity, yang dimana ini menunjukkan jumlah produk yang berhasil terjual. Selanjutnya KPI yang kelima yaitu average transaction, yang menunjukkan rata-rata nilai transaksi pelanggan. Nah, dengan adanya 5 KPI ini, pengguna dapat memperoleh gambaran umum mengenai performa penjualan hanya dalam sekali melihat dashboard. Selanjutnya untuk visual yang saya buat yaitu di sini saya menggunakan 4 jenis visualisasi. Nah, adapun visualisasi yang pertama itu ada monthly sales trend. Nah, di sini saya menggunakan line chart untuk menampilkan perkembangan total penjualan setiap bulan. Nah, melalui grafik ini pengguna dapat melihat apakah penjualan mengalami peningkatan atau penurunan atau fluktuasi dari bulan ke bulan. Nah, grafik ini sangat membantu dalam menganalisis tren penjualan berdasarkan waktu. Nah, di sini bisa kita lihat berada pada bulan Januari sampai dengan Desember. Terjadi lonjakan pada bulan Mei dan terjadi penurunan pada bulan September. Nah, selanjutnya untuk grafik kedua atau visualisasi kedua yaitu sales by produk kategori. Nah, di sini saya menggunakan horizontal bar chart. Dan ini gunakan untuk membandingkan total penjualan pada setiap kategori produk, yaitu ada elektronik, clothing, dan beauty. Nah, dengan grafik ini pengguna dapat mengetahui kategori produk yang memberikan kontribusi penjualan terbesar maupun terkecil. Nah, yang paling terbesar itu ada pada elektronik, yang paling terkecil ada pada kategori beauty. Selanjutnya untuk visualisasi ketiga itu sales by gender.
Nah, di sini saya menggunakan pie chart. Itu digunakan untuk menunjukkan proporsi penjualan antara pelanggan perempuan dengan pelanggan laki-laki. Nah, melalui grafik ini pengguna dapat mengetahui distribusi penjualan berdasarkan gender pelanggan. Nah, selanjutnya ada grafik keempat, yaitu dirancang ini adalah saya menggunakan horizontal bar chart yang di sini terdapat kumpulan dari kelompok usia pelanggan. Nah, di sini yang paling tertinggi itu bisa dilihat pada usia 46 sampai 55 tahun. Dan usia yang paling rendah yang paling jarang melakukan transaksi atau sedikit melakukan transaksi yaitu pada usia di atas 55 tahun. Selanjutnya tampilan dashboard akhirnya yaitu di sini terdapat pada bagian atas itu terdapat 5 KPI-nya. Selanjutnya pada bagian tengah itu terdapat grafik monthly sales trend, yang selanjutnya di sampingnya ada sales by produk kategori yang di bawah ada sales by age group dan sales by gender. Selanjutnya pada bagian ini ada filter. Di sini bisa ada 4 filter, yaitu produk kategori, gender, month, dan age group. Nah, filter ini memungkinkan pengguna untuk melihat data sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, apabila pengguna memiliki kategori produk, misalnya di sini saya hanya memilih produk elektronik. Nah, di sini muncul hanya produk elektronik saja. Nah, selain itu pengguna juga dapat menerapkan action filter. Nah, itu tadi action filternya. Di sini saya memilih hanya memilih gender perempuan, maka di sini akan keseluruhannya yang tertampil itu adalah pelanggan perempuan. Nah, setelah itu adapun wawasannya, berdasarkan dashboard yang telah saya buat, itu terdapat beberapa informasi yang dapat diperoleh. Pertama, dashboard ini memberikan gambaran umum mengenai performa penjualan melalui 5 KPI utama, dan kedua, grafik monthly sales trend ini menunjukkan bahwa penjualan mengalami perubahan atau fluktuasi pada setiap bulan. Dan ketiga, grafik sales by product kategori ini membantu mengetahui kategori produk yang memiliki kontribusi penjualan paling tinggi. Setelah itu ada sales by group, ini menunjukkan kelompok usia pelanggan yang paling aktif melakukan transaksi. Selanjutnya keempat itu sales by gender, yang memperlihatkan distribusi penjualan antara pelanggan perempuan dan laki-laki. Nah, selanjutnya ada dengan adanya filter dan action filter ini, pengguna dapat melakukan analisis yang lebih spesifik berdasarkan kategori produk, bulan, gender, maupun kelompok usia. Nah, selanjutnya adapun kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai kesimpulan, dashboard ini berhasil menyajikan informasi penjualan retail secara ringkas, informatif, dan interaktif. Nah, melalui 5 KPI 4 visualisasi serta fitur filter dan action filter, pengguna dapat memahami kondisi penjualan dengan lebih mudah dibandingkan melihat data mentah. Nah, dashboard ini juga membantu pengguna dalam membandingkan performa kategori produk, menganalisis tren penjualan, serta memahami karakteristik pelanggan berdasarkan gender dan kelompok usia. Untuk pengembangan selanjutnya, dashboard ini dapat ditambahkan analisis berdasarkan wilayah penjualan, tahun transaksi, maupun fitur prediksi penjualan agar informasi yang dihasilkan menjadi lebih lengkap dan
lebih mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai dashboard interaktif analisis penjualan retail menggunakan Tableau ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.